Masa depan dunia kerja itu udah di sini, teman-teman. Tapi ini bukan soal robot yang ngambil alih semua pekerjaan kita. Bukan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ini soal pergeseran kekuatan. Dari tim-tim besar ke individu-individu yang cerdas dan lincah. Selamat datang di eranya perusahaan satu orang. Coba deh, dengerin ini baik-baik. Ini bukan lagi sekedar kutipan motivasi ya. Ini adalah realitas yang lagi kejadian di depan mata kita. Founder sendirian bisa ngejalanin agensi yang nilainya miliaran. Satu orang desainer bisa ngegantiin kerjaan satu departemen kreatif. Gila kan? Ini adalah lonjakan produktivitas terbesar dalam sejarah kita. Pertanyaannya, kamu siap nggak jadi bagian dari ini? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Dulu, bisnis itu diukurnya dari apa? Dari jumlah karyawannya. Mau bisnisnya lebih gede? Ya tambah orang. Simple. Tapi model ini sekarang lagi runtuh. Di dunia yang baru, skala itu bukan lagi soal banyaknya orang, tapi soal leverage. Kemampuan satu orang buat menggerakkan sebuah sistem yang jauh-jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Pikirin deh, leverage itu bisa dari kode, dari konten, komunitas, dan tentu saja AI. Terus mungkin kamu nanya, kenapa sih ini semua kejadiannya sekarang? Kok cepet banget gitu perubahannya? Nah, jawabannya itu bukan karena satu penemuan ajaib, tapi karena 3 kekuatan besar dari AI yang datang bersamaan dan mengubah segalanya. Pertama, model-model AI sekarang itu udah pinter banget. Cukup pinter buat ngerjain kerjaan beneran. Mulai dari nulis kode, analisis data, sampai bikin strategi marketing. Kedua, AI itu udah nggak pasif lagi. Dia bisa bertindak. Bisa ngeklik tombol, ngirim email, ngupdate database. Dia beneran jadi pekerja digital kita. Dan yang ketiga, ini yang paling gila. Biaya buat kecerdasan ini anjlok parah. Jadi bisa diakses sama siapa aja, termasuk kita-kita ini. Nah, ini nih miskonsepsi yang paling umum. Perusahaan satu orang itu bukan berarti kamu ngerjain semuanya sendirian sampai begadang tiap malam. Bukan gitu caranya. Peran kamu, peran kita semua, itu berubah total. Kamu sekarang menjadi seorang orkestrator. Coba bayangin, kamu itu kayak seorang konduktor musik di panggung orkestra. Kamu nggak mainin semua alat musiknya kan? Tapi kamu yang memimpin. Kamu yang menyatukan semuanya biar jadi harmoni yang indah. Kamu duduk di pusat sistem dan mendelegasikan semua tugas yang repetitif dan ngebosenin ke para pekerja AI kamu. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh benerannya ya. Kenalan yuk sama Sarah. Dia ngejalanin agensi produksi podcast yang kerjaannya ngubah satu episode podcast panjang jadi puluhan klip-klip pendek yang viral buat klien-kliennya. Dan dia ngerjain ini sendirian. Gimana cara kerjanya? Gila, ini efisien banget. Sarah itu cuma perlu nge-upload file audio mentahnya. Udah, itu aja. AI yang kemudian ngerjain transkripnya, nganalisis, bahkan milih klip-klip mana yang paling menarik secara otomatis. Terus AI yang lain motongin klipnya, bikinin caption, sampai desain thumbnail. Tugas Sarah cuma satu, mereview hasil akhirnya. Sekitar 85% kerjaan eksekusinya dihandle sama AI. Dan hasilnya, siap-siap kaget ya, dengan sistem yang bekerja untuk dia, bukan dia yang bekerja untuk sistem, Sarah bisa ngantongin sekitar 280 juta rupiah setiap bulan, sendirian. Ini bukan lagi mimpi teman-teman, ini adalah kekuatan dari orkestrasi AI. Oke, ini bagian yang paling krusial, jadi tolong fokus ya. Kalau semua orang sekarang bisa bikin konten, bikin produk atau nawarin jasa dengan gampang dan murah gara-gara AI, terus apa dong yang bikin kamu beda? Apa keunggulan kamu yang sesungguhnya? Ini dia paradoksnya era AI. Ketika kemampuan produksi atau bikin sesuatu itu bukan lagi tantangan, maka kemampuan itu sendiri jadi kehilangan nilainya. Jadi biasa aja. Keunggulan kamu itu udah nggak lagi di kemampuan eksekusi, tapi ada di arah, selera, kepercayaan, dan yang terpenting, positioning. Coba lihat bedanya, ini kayak bumi sama langit. Positioning yang buruk itu ngejual alat. Saya jualan jasa AI. Jujur aja, nggak ada yang peduli. Tapi positioning yang bagus itu ngejual hasil buat masalah yang super spesifik. Kamu bukan jual AI, tapi kamu jual solusi nyata. Saya bantu klinik gigi dapat 15 pasien baru setiap bulan pakai sistem AI. Nah, itu baru berharga. Oke, jadi gimana dong cara mulainya? Tenang, kita sekarang masuk ke bagian terakhir yang paling praktis. Ini dia panduan 5 langkah buat ngebangun perusahaan satu orang versi kamu sendiri di era AI ini. Pertama, pilih satu masalah yang spesifik, yang orang rela bayar buat kamu beresin. Kedua, bangun sistem otomatis pakai AI buat ngasih solusi itu secara konsisten. Ketiga, ciptain bukti nyata, bisa studi kasus atau testimoni. Keempat, bangun cara buat menjangkau audiens kamu. Dan yang paling penting, kelima, pertahankan sentuhan manusia kamu. Kepercayaan dan penilaian itu adalah hal yang nggak akan pernah bisa digantiin sama AI. Tapi kita jujur-jujuran aja ya,
AI itu memang bisa ngilangin hambatan teknis, tapi dia nggak bisa ngilangin hambatan lain yang jauh lebih besar. Hambatan mental, rasa takut gagal, takut megang tanggung jawab penuh, ragu sama diri sendiri. Model ini ngasih kamu semua kekuatan, tapi juga semua akuntabilitas. Ini serem kan? Nggak ada lagi bos atau tim yang bisa disalahin. Semuanya ada di tangan kamu. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya tuh bukan lagi bisa nggak sih AI ngerjain ini? Jawabannya udah jelas, bisa. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, kamu mau nggak ngerjain ini? Karena pilihannya sekarang ada di tanganmu. Kamu mau jadi sang orkestrator yang memimpin para pekerja AI, atau kamu yang akan bersaing melawan mereka? Kalau kamu ngerasa siap buat ngambil langkah jadi orkestrator, kamu nggak sendirian kok. Bergabunglah bareng ribuan developer dan kreator digital paling keren lainnya di DevMode Community Indonesia. Di sana, kita bisa saling diskusi, berbagi sistem AI, ngobrolin strategi positioning, dan bareng-bareng ngebangun masa depan ini. Langsung aja kunjungi www.devmode.id buat gabung sekarang. Dan tentu aja, jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan wawasan-wawasan praktis lainnya. Terima kasih udah nyimak, dan sampai ketemu di dalam komunitas.